Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang rotasi. Mata kuliah Geometri Transformasi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Cindy Rahmawati dengan NPM 192151008. Yang kedua, Sarah Azhara Hidayat dengan NPM 192151015. Yang ketiga, Ropita Intan Padilla dengan NPM 192151022. Yang keempat, Raka Salsabila dengan NPM 192151025. Yang pertama, ada definisi rotasi. Perputaran atau rotasi merupakan satu transformasi yang memasangkan titik ke himpunan titik lainnya dengan cara memutar. Atau, rotasi adalah proses memutar bangunan geometri terhadap titik tertentu yang dinamakan titik pusat rotasi, dan ditentukan oleh arah rotasi dan besar sudut rotasi. Titik pusat rotasi adalah titik tetap atau titik pusat yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan arah dan besar sudut rotasi. Pada transformasi perputaran atau rotasi terlihat bahwa titik atau bangun bayangan kongruen dengan bangun semula, maka rotasi memiliki sifat transformasi isometri. Jarak merupakan besaran yang tidak berubah atau invarian. Perputaran atau rotasi ditentukan oleh 3. Yang pertama ada titik pusat rotasi, yang kedua ada besar sudut rotasi, yang ketiga ada arah sudut rotasi. Yang pertama, titik pusat rotasi adalah titik tetap atau titik pusat yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan arah dan besar sudut rotasi. Yang kedua ada besar sudut rotasi. Besar sudut rotasi dapat dinyatakan dalam satuan derajat maupun satuan radian. Yang ketiga ada arah sudut rotasi. Arah sudut rotasi mengikuti putaran jarum jam. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, sudut rotasi bernilai positif jika arah putaran berlawanan dengan arah gerak jarum jam. Yang kedua, ada sudut rotasi bernilai negatif jika arah putaran searah dengan arah gerak jarum jam. Selanjutnya, ada definisi 5.1. Sebuah sudut berarah adalah suatu sudut yang salah satu kakinya ditetapkan sebagai kaki awal dan kaki lainnya sebagai kaki akhir. Di sudut ABC, seperti pada gambar 5.1, apabila kaki awalnya terletak pada garis sinar BA dan kaki akhirnya terdapat pada garis sinar BC, maka akan mendapatkan sudut berarah ABC yang dinotasikan sebagai sudut berarah ABC. Sementara itu, apabila menetapkan kaki awalnya pada garis sinar BC dan kaki akhirnya pada garis sinar BA, maka mendapatkan sudut berarah CBA yang dinotasikan sebagai sudut berarah CBA. Jelaskan bahwa sudut berarah ABC tidak sama dengan sudut berarah CBA. Untuk contohnya, misal diberikan sudut ABC dengan nilai 45 derajat dengan kondisi seperti gambar di bawah. Tentukan A. Besar sudut berarah ABC dan B. Besar sudut berarah CBA. Untuk penyelesaiannya, untuk A, karena orientasi ganda BAC negatif, maka besar sudut berarah ABC sama dengan negatif 45 derajat. Sedangkan untuk jawaban nomor D, karena orientasi ganda BCA positif, maka besar sudut berarah CBA sama dengan 45 derajat. Berdasarkan contoh di atas, maka dapat diturunkan teorema berikut. Misalkan diberikan sudut ABC, maka gradien sudut berarah ABC sama dengan min gradien sudut berarah CBA. Untuk pembuktiannya,
Karena orientasi ganda BAC ini bisa positif atau negatif, maka ditinjau apabila yang pertama, orientasi ganda BAC positif. Akibatnya gradien sudut berarah ABC sama dengan gradien sudut berarah ABC. Jika orientasi ganda BAC positif, maka orientasi ganda BCA negatif. Akibatnya, gradien sudut berarah CBA sama dengan min gradien sudut berarah ABC. Jadi, gradien sudut berarah ABC sama dengan min gradien sudut berarah CBA. Untuk yang kedua, orientasi ganda BAC negatif. Akibatnya, gradien sudut berarah ABC sama dengan min gradien sudut berarah ABC. Jika orientasi ganda BAC negatif, maka orientasi ganda BCA positif. Akibatnya, min gradien sudut berarah CBA sama dengan gradien sudut berarah ABC. Jadi, gradien sudut berarah ABC sama dengan min gradien sudut berarah CBA. Selanjutnya untuk bagian B, rotasi sebagai suatu transformasi. Rotasi sebagai suatu transformasi dapat dilihat dalam teorema berikut ini. Misalkan, Rho A, V relasi yang ditetapkan sebagai berikut untuk setiap P elemen V. Berlaku A yaitu Rho A, V sama dengan A jika P sama dengan A. B yaitu Rho A, V sama dengan P aksen sehingga gradien sudut VAP aksen sama dengan V dan AP aksen sama dengan AP jika P tidak sama dengan A. Maka relasi Rho A, V merupakan suatu transformasi. Karena Rho A, V yang pertama relasi dari V ke V, yang kedua fungsi, yang ketiga injektif, dan yang keempat surjektif. Maka Rho A, V adalah suatu transformasi. Untuk pembuktiannya, yang pertama ditunjukkan bahwa Rho A, V, P fungsi dari V ke V, ambil P sebarang titik pada V, berdasarkan A, P mempunyai peta yang tunggal, yaitu A elemen V jika P sama dengan A. B mempunyai peta yang tunggal, P aksen elemen V jika P tidak sama dengan A. Jadi, Rho A, V fungsi dari V ke V. Untuk yang kedua, akan ditunjukkan bahwa Rho A, V adalah injektif. Pandangan dua titik V, Q elemen V dengan Rho A, V, P sama dengan Rho A, V, Q sama dengan P aksen. Maka gradien sudut PAP aksen sama dengan gradien sudut QAP aksen sama dengan V. Dan AP aksen sama dengan AP sama dengan AQ. Akibat lebih lanjut, jelas P sama dengan Q, jadi Rho A, V adalah injektif. Yang ketiga, akan dibuktikan Rho A, V surjektif. Ambil sebarang titik Q elemen V, maka Q sama dengan A, atau Q tidak sama dengan A. Bila Q sama dengan A, maka ada A elemen V, sehingga Rho A, V A sama dengan Q dan sama dengan A. Bila Q tidak sama dengan A, maka ada sinar AQ. Berdasarkan postulat konstruksi sudut ada sinar AR, sehingga gradien sudut QAR sama dengan min V. Berdasarkan postulat penggaris ada P elemen sinar AR, sehingga AP sama dengan AQ. Dari uraian ini dapat disimpulkan Rho A, V, P sama dengan Q untuk sebarang Q tidak sama dengan A. Artinya, Rho A, V surjektif. Selanjutnya untuk teorema 5.2, yaitu jika garis S dan T berpotongan di titik A dan sudut dari S ke T adalah setengah V, maka Rho A, V sama dengan mu T bundaran mu S. Untuk pembuktiannya, pandang titik P tidak sama dengan A dan K tidak sama dengan A. K elemen S, misal T double aksen sama dengan mu T bundaran mu S dikali P dengan mu SP sama dengan P aksen dan mu TK sama dengan K aksen. Karena sudut dari S ke T adalah setengah V, maka gradien sudut KAK aksen sama dengan V.
Akan tetapi, kita mengetahui bahwa gradien sudut PAP double aksen sama dengan gradien sudut KAK aksen. Dengan demikian, gradien sudut PAP double aksen sama dengan pi, karena A double aksen sama dengan mu T bundaran mu S dikali A sama dengan A. Dan mu T bundaran mu S suatu isometri, maka PA sama dengan PA, jadi mu T bundaran mu S sama dengan rho A, Teorema 5.3. Setiap rotasi adalah isometri langsung. Buktinya, karena setiap rotasi dapat ditulis sebagai komposisi dua pencerminan dengan sumbu cermin tidak sejajar, dan karena komposisi dua pencerminan adalah suatu isometri, sebab pencerminan pada garis suatu isometri. Akibatnya, setiap rotasi merupakan suatu isometri. Untuk menunjukkan bahwa rotasi adalah isometri langsung, ambil rho A, pi sama dengan mu T bundaran mu S, dan ganda 3 BCD berorientasi positif, maka oleh mu S ganda 3 BCD berorientasi negatif, sebab mu S isometri lawan. Akibatnya, ganda 3 BCD oleh mu T bundaran mu S berorientasi positif. Jadi, mu T bundaran mu S tidak mengubah orientasi ganda 3, yaitu BCD. Dengan demikian, mu T bundaran mu S suatu isometri langsung, jadi rotasi rho A, pi juga suatu isometri langsung. Teorema 5.4. Apabila diberikan rho A, pi, maka rho A kali pi pangkat negatif 1 sama dengan rho A kali negatif pi. Bukti, ambil garis S dan T pada pi sehingga T iris S sama dengan himpunan A dan sudut dari S ke T adalah setengah pi. Maka berdasarkan teorema 5.4 didapat bahwa rho A, pi sama dengan mu T bundaran mu S dan sudut dari T ke S adalah negatif setengah pi. Karena rho A, pi pangkat negatif 1 sama dengan mu T bundaran mu S pangkat negatif 1 sama dengan mu T pangkat negatif 1 bundaran mu S pangkat negatif 1 sama dengan mu T bundaran mu S sama dengan rho A kali negatif pi. Sebab himpunan A sama dengan S iris T dan sudut dari T ke S adalah negatif setengah pi. Cek komposisi rotasi di satu titik. Pada bagian ini akan mempelajari himpunan yang terdiri dari semua rotasi pada titik yang sama terhadap operasi komposisi bundaran. Komposisi rotasi merupakan bagian transformasi. Teorema 5.5. Komposisi dua rotasi dengan pusat pada titik yang sama merupakan rotasi dengan pusat yang sama pula. Bukti, titik A pada bagian euklid pi dan pi1 lebih dari negatif 180 derajat kurang dari 180 derajat, dan pi2 lebih dari negatif 180 derajat kurang dari 180 derajat. Rho A kali pi1 dan rho A kali pi2. Berdasarkan teorema 5.4, rho A kali pi1 sama dengan mu T bundaran mu S dengan himpunan A sama dengan T iris S dan sudut dari S ke T adalah setengah pi1, dan rho A kali pi2 sama dengan mu M kali mu T dengan himpunan A sama dengan M iris T dan sudut dari T ke M adalah setengah pi2. Dengan demikian, sudut dari S ke M adalah setengah kali pi1 tambah pi2. Rho
A kali pi 2 bundaran rho A kali pi 1 sama dengan mu M bundaran mu T kali mu T bundaran mu S sama dengan mu bundaran mu T bundaran mu T kali bundaran mu S sama dengan mu M bundaran epsilon bundaran mu S sama dengan mu M bundaran mu S sama dengan rho A kali setengah kali pi 1 tambah pi 2 sama dengan rho A kali pi dengan pi sama dengan setengah kali pi 1 tambah pi 2. Teorema 5.6. Himpunan yang terdiri dari semua rotasi dengan pusat yang sama membentuk sistem matematika grup terhadap operasi komposisi benaran. Bukti, telah mengetahui bahwa himpunan semua transformasi T membentuk grup terhadap operasi komposisi transformasi karena setiap rotasi merupakan transformasi. Apabila R himpunan semua rotasi dengan pusat yang sama, maka R subset T. Berdasarkan teorema 5.10, operasi komposisi bundaran tertutup pada R dan berdasarkan teorema 5.9, apabila rho A, pi elemen R, maka rho A, pi pangkat negatif 1 sama dengan rho A, negatif pi elemen R karena R tertutup terhadap operasi komposisi bundaran dan setiap rho A, pi elemen R mengakibatkan rho A, pi pangkat negatif 1 elemen R. Berdasarkan teorema pada struktur aljabar tentang subgrup, maka R, bundaran merupakan subgrup dari grup transformasi T, bundaran. Jadi, R, bundaran adalah grup. D. Komposisi rotasi dengan pusat berlainan. Teorema berikut ini menjelaskan hasil komposisi dua rotasi dengan pusat berlainan. Teorema 5.13. Komposisi sebuah rotasi dan translasi adalah sebuah rotasi yang sudut rotasinya sama dengan sudut rotasi yang diketahui. Bukti, ambil sembarang rotasi rho A, pi dan translasi gamma BC. Komposisi kedua isometri ini adalah A, rho A, pi bundaran gamma BC dan B, gamma BC bundaran rho A, pi. Untuk A, rho A, pi bundaran gamma BC. Misalkan dua ruas garis DA sama dengan ruas garis BC. Misalkan garis T melalui D tegak lurus sinar garis BC dan garis S melalui A sejajar T, maka gamma BC sama dengan mu S bundaran mu T. Misalkan garis R melalui A sehingga sudut dari S ke R adalah setengah pi, maka rho A pi sama dengan mu R bundaran mu S. Akibatnya didapat di mana pi 1 sama dengan pi dan E sama dengan R irisan T. Rho A pi bundaran gamma BC sama dengan mu R bundaran mu S bundaran mu S bundaran mu T sama dengan mu R bundaran epsilon bundaran mu T sama dengan mu R bundaran mu T sama dengan rho E pi 1 di mana pi 1 sama dengan pi dan E sama dengan R irisan T. Untuk B, gamma BC sama dengan rho A pi. Misalkan dua ruas garis AF sama dengan ruas garis BC. Misalkan garis P melalui F tegak lurus sinar garis BC dan S melalui A sejajar P, maka gamma BC sama dengan mu P bundaran mu S. Misalkan garis U melalui A sehingga sudut dari U ke S adalah setengah pi, maka rho A pi sama dengan mu S bundaran mu U. Akibatnya didapat gamma BC bundaran rho A pi sama dengan mu pi bundaran mu S bundaran mu S bundaran mu U sama dengan mu pi bundaran epsilon bundaran mu U sama dengan mu pi bundaran mu U sama dengan rho H pi 2, di mana H sama dengan pi irisan U dan pi 2 sama dengan pi. Alhamdulillah
Sekian yang dapat kami sampaikan. Kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.